para jamaah subuh Masjid An-Nur Islamic Center Bilakasa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi semangat, sehat, walafiat, dan mudah-mudahan selalu diberi kondisi-kondisi yang baik sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Pagi hari ini sebagaimana biasa setiap Jumat ba'da subuh kita akan simak bersama-sama bait-bait dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama tasawuf di abad 12 yang sampai hari ini terus dijadikan rujukan bagi para alim, para ulama, juga para muslim-muslimat sedunia dalam hal tasawuf. Pagi ini kita sampai pada bait yang ke-18. Qala Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, la tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kalau kita bahasakan dalam bahasa kita, kurang lebih janganlah meminta Allah untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi agar kamu bisa diperjalankannya atau dipekerjakannya. Jika memang Allah menghendaki, niscaya Dia akan mempekerjakanmu tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi itu. Hikmah ini dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi satu kondisi dan kita meminta kepada Allah, berandai-andai, ya Allah, kalau saya keluar dari kondisi ini pasti nanti akan lebih baik. Kalau saya keluar dari situasi ini, saya akan beribadah kepadamu dengan lebih baik. Syekh Ibnu Athaillah mengandaikan, janganlah kita meminta Allah untuk mengeluarkan kita dari kondisi seolah-olah dengan kondisi yang berbeda kita akan lebih baik. Dalam prakteknya, misalnya kita tertimpa suatu cobaan, mungkin Allah punya rencana lain daripada apa yang kita bayangkan. Misalnya, ya Allah, keluarkanlah aku dari cobaan ini. Mungkin saja Allah tetap mencoba kita dengan sesuatu dan tidak mengeluarkan kita dari situasi itu, tapi Allah menguatkan kita sehingga kita bisa mengatasi cobaan itu tanpa kita keluar dari kondisi itu. Jadi kalau berdoa, ya Allah, kuatkanlah aku dengan semua cobaan yang Engkau berikan. Jadi kita yang dikuatkan, bukan kita yang dikeluarkan dari kondisi itu, tapi jauh lebih kuat dari yang kondisi pada saat itu. Insya Allah, Allah selalu punya hal-hal terbaik ketika kita berserah, bertawakal kepada Allah. Dalam tasawuf itu ada beberapa tingkatan. Kalau kita kurang bersyukur, maka yang pertama kali diharapkan kita bersabar. Kalau kita bersabar, rasanya sudah terus-menerus bersabar. Mungkin saja kita berharap, ya Allah, semoga Engkau akhiri cobaan ini sehingga aku bersyukur kepadamu. Mungkin saja tidak perlu mengakhiri sabar untuk bersyukur. Jadi justru dalam kondisi yang berat kita sabar, pada saat yang sama Allah bisa menghadirkan rasa syukur di hati kita. Jadi kalau kita sebagai manusia, kadang-kadang secara logika kita harus dihilangkan dulu beban kita, baru kita bersyukur. Ternyata Allah tidak begitu. Kadang-kadang Allah justru ketika kita dalam kondisi yang berat dan harus bersabar, di saat yang sama kita bisa bersyukur. Itu salah satu contoh yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa kita renungkan. Kondisi itu tidak berubah, kita masih harus menghadapi cobaan, bersabar, tapi pada saat yang sama Allah menghadirkan syukur dalam diri kita sehingga, ya Allah, alhamdulillah,
kondisi ini masih tidak lebih buruk dari situasi yang terjadi di tempat lain. Saudara-saudara kita di Palestina misalnya, kondisi ini jauh lebih baik walaupun berat bagi kita. Pada saat yang sama sabar sekaligus syukur. Jadi Allah tidak perlu mengeluarkan kita dari situasi sabar sampai menghadirkan syukur dalam diri kita. Tingkatan berikutnya dalam tasawuf ada taubat dan kemudian tawakal, itu paling tinggi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.